Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Mepet Deepline. Di sini kami akan menjelaskan mengenai user flow yang telah kami buat untuk UX design yang kami buat untuk kompetisi Forsi kali ini. Jadi, perkenalkan di sini saya Kilik Eza Saputra, lalu ada teman saya Samuel Fernando, lalu ada Novel Fatiraman Mahing dan Agil Winadi Firman. Di sini eh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai user flow dari UX design yang sudah kami buat. Jadi pertama-tama kita akan berada di halaman splash screen. Seperti yang kita tahu, halaman splash screen adalah halaman di mana sebelum aplikasi masuk ke dalam menu utama, dia akan masuk ke halaman splash screen terlebih dahulu. Lalu setelah dari halaman splash screen, pengguna akan diarahkan untuk memilih antara daftar dan masuk ketika pengguna masih belum memiliki akun atau belum masuk ke dalam aplikasi ini, maka pengguna akan memasuki halaman sign in atau sign up. Nah, lalu di sini saya bisa melakukan pendaftaran. Nah, di sini akan ada beberapa form text field mengenai username, alamat email, password, dan confirm password. Lalu di sini ada juga shortcut untuk ketika sudah punya akun dan atau masuk, lalu kita bisa daftar juga melalui Google, Facebook, dan juga Apple. Lalu di sini misalnya saya di sini sudah memiliki username yang saya daftarkan seperti ini. Lalu kita bisa mendaftar dan ketika sudah mendaftar maka kita akan diarahkan ke halaman login atau sign in. Lalu di halaman chat ini terdapat alamat email dan juga password untuk konfirmasi akun kita. Lalu misalnya di sini saya sudah menggunakan akun yang tadi sudah saya buat. Nah, seperti ini. Lalu di sini juga ada lupa password di mana ketika pengguna lupa akan password yang ia miliki, dia akan bisa menggunakan dua password ini. Lalu juga ada shortcut menuju daftar dan juga masuk melalui Google, Facebook, atau Apple. Seperti itu. Lalu di sini saya akan masuk. Nah, ini adalah gambaran dari halaman home untuk aplikasi kami. Nah, di sini di bagian atas ada mengenai juga aplikasi kami dan juga bagian card dan juga obrolan yang nanti akan dijelaskan di bagian akhir. Lalu di bawahnya terdapat artikel, di mana artikel di sini kita bisa melihat semua artikel yang dimiliki oleh aplikasi ini atau yang telah dibuat mengenai artikel mengenai tanaman atau yang berhubungan mengenai tanaman nanam seperti itu. Lalu di sini saya bisa memilih salah satu dari ini. Sebagai contoh saya pilih yang atas dengan cara melihat ini. Nah, lalu kita akan diarahkan ke bagian detail artikel. Di dalam detail artikel ini terdapat judul, lalu autornya siapa, dibuat oleh siapa, dan juga teks dari artikel tersebut atau gambaran artikel tersebut. Lalu di sini terdapat tombol back di mana pengguna bisa kembali ke daftar artikel dan memilih artikel yang dia inginkan lagi. Lalu ketika di back lagi, lalu akan diarahkan ke bagian home kembali lagi. Lalu di sini juga ada produk tren 2021 di mana di sini produk tren ini merupakan produk-produk yang sedang hype di tahun 2021. Di sini setiap item ketika diklik dia akan diarahkan ke halaman detail produk. Nah, di halaman detail produk ini akan ada di atas bagian atas terdapat card yang akan langsung shortcut ke bagian card. Lalu ada bagian share, lalu ada foto dari tanaman tersebut, lalu ada judul dari tanaman tersebut atau nama detail tanaman tersebut, lalu ada harga, lalu ada stok, terus lokasinya, beratnya, dan juga detailnya. Lalu di sini juga kita bisa menambahkan jumlah dari tanaman yang kita inginkan. Lalu kita bisa mengarahkan ke halaman obrolan, masukkan ke keranjang, dan membelinya secara langsung. Oke, baik. Nah, itu tadi mengenai data produk. Lalu di bawahnya terdapat rekomendasi tanaman di Surabaya. Ini contohnya di Surabaya. Maksudnya di sini adalah di lokasi sekitar tempat tinggal seperti itu. Contoh di sini adalah Surabaya ya. Lalu ketika setiap item di sini diklik,
maka dia akan diarahkan ke detail tanaman. Lalu apa bedanya antara detail produk dan detail tanaman? Detail produk adalah detail di mana pengguna memilih produk dan ingin men-check out-nya atau masukkannya ke keranjang. Kalau detail tanaman ini lebih ke arah pengguna melihat detail dari tanaman itu mengenai penyiraman berapa hari sekali, terus suhu yang cocok itu berapa, lalu lokasinya indoor atau outdoor atau kedua-duanya. Nah, seperti itu. Di detail tanaman juga masih sama, terdapat shortcut untuk cart dan juga share, dan juga di bawahnya terdapat gambar dan judul atau title dan juga nama latin dari tanaman tersebut. Dan di sini ada tombol favorit bookmark, di mana kita bisa menambahkannya ke favorit atau bookmark yang kita inginkan. Lalu di bawahnya terdapat detail mengenai tanaman tersebut dan di bawahnya kita bisa melihat produk-produk terkait yang di atas ini, di mana produk ini nanti pastinya akan diarahkan ke detail produk seperti itu. Oke, back. Nah, setelah dari home ada bottom navigation view, di mana terdapat 5 item bottom navigation view. Yang pertama adalah home, lalu ada search, lalu ada produk dan saran tanaman dan juga profile. Tunggu sebentar. Oke. Nah, kita dari home mungkin bisa kita arahkan ke search. Nah, di bagian search ini setelah ketika pengguna berada di halaman search, ketika pengguna masih belum melakukan search atas sesuatu atau keyword sesuatu, maka tampilan awalnya adalah seperti ini, ya, berisi riwayat pencarian dan pencarian populer yang terkait dengan pencarian yang sedang dicari oleh pengguna lain. Lalu misalnya kita mencari sesuatu atau mencari nama tertentu, keyword tertentu, misalnya di sini adalah tanaman hias, maka di sini akan muncul list dari tanaman yang sesuai dengan keyword yang kita masukkan. Di sini misalnya adalah tanaman hias. Di sini dengan bentuk grid layout dengan item count-nya 2. Lalu ketika diklik tanaman ini, maka akan diarahkan ke detail tanaman. Seperti itu. Nah, setelah dari tanaman, terdapat tab tanaman, produk, dan juga artikel. Di dalam tab produk, nah di sini dia akan muncul mengenai produk yang sesuai dengan keyword yang kita masukkan. Dan juga ketika diklik, dia akan diarahkan ke detail produk. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah artikel. Nah, ketika kita masukkan keyword yang sesuai juga, kita bisa melihat artikel dari keyword yang kita masukkan. Sini contohnya seperti ini. Nah, ketika diklik nanti pastinya akan diarahkan langsung ke detail artikel yang sesuai. Nah, seperti itu penjelasan mengenai halaman search. Lalu lanjutkan ke halaman produk. Nah, di halaman produk ini kita bisa melihat beberapa produk yang sedang dicuci gudang, ya, dan juga diskon spesial, di mana jika kita tekan setiap item yang ada di dalam detail produk ini, nanti akan diarahkan ke detail produk seperti itu. Nah, lalu untuk selanjutnya mengenai saran tanaman akan dijelaskan oleh teman saya Samuel Fernando. Oke, terima kasih. Oke, baik. Jadi untuk halaman selanjutnya kita akan bahas mengenai saran tanaman. Nah, di halaman ini ada di mana lokasi di mana kita berada. Nah, di sini di halaman saran tanaman ini dia menampilkan saran-saran tanaman yang dekat dengan lokasi keberadaan dari kita. Jadi kalau misalnya kita lihat dari saran tanaman ini, kalau kita klik dia akan masuk ke menu detail tanaman. Oke, bisa back. Nah, selain itu dari lokasi kita terkini, ada juga seperti detail lokasinya, kayak ada kotanya, kota Surabaya, ada suhunya, ada kelembaban, ada kecerahannya. Oke.
Sekian untuk halaman saran tanaman. Bisa selanjutnya kita akan bahas mengenai halaman profil dari pengguna. Jadi di profil ini ada foto profil dari pengguna, terus ada keranjang belanjaan, juga ada tokoku, terus ada data pribadi, ada kebijakan privasi, ada wishlist, ada tentang nama PP, ada FAQs, ada pusat bantuan. Nah, di menu profil ini kita bisa masuk ke data pribadi. Nah, di data pribadi itu sendiri itu menampilkan data-data dari pengguna, yaitu dari nama lengkapnya, ada username-nya, ada nomor HP-nya, ada email-nya, ada password-nya. Nah, di menu ini kita bisa ubah, tapi untuk sekarang masih belum ada fiturnya. Oke, back, back lagi kita masuk ke home. Nah, seperti yang sudah dibahas oleh Kilix tadi, di mana di atas kanan itu ada shortcut untuk card dan juga obrolan. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu masuk ke card atau keranjang. Oke. Nah, di keranjang ini menampilkan berbagai tanaman yang tadi di di tanaman tadi bisa kita masukkan ke keranjang. Sudah dijelaskan oleh Kix tadi, bisa kita tambahkan masuk ke keranjang. Nah, ini merupakan list tanaman-tanaman yang sudah misalnya pengguna masukkan ke keranjang. Jadi bisa tanaman ini terdiri dari berbagai jenis dan juga dari berbagai toko. Jadi di dalam keranjang ini dikelompokkan melalui toko-toko yang kalian masukkan ke keranjangnya. Contohnya di sini ada toko tanaman jaya, terus ada toko tanaman abadi dikelompokkan. Nah, di tanaman ini kita bisa menghapus dari list keranjang, bisa juga menambahkan ya, bisa mengurangkannya. Terus kita juga bisa mencentang tanaman yang ingin kita beli secara langsung. Contohnya di sini terlihat kita ingin sudah mencentang tanaman dari rubber plants dan kita bisa melanjutkan ke menu selanjutnya dengan mengklik beli. Oke. Nah, setelah kita masuk ke halaman selanjutnya itu kita masuk ke halaman checkout. Nah, di halaman checkout ini ada uh, alamat tujuan di mana tanaman ini akan dikirimkan, terus ada detail tanamannya, namanya, terus kita juga bisa memasukkan pesan yang ingin kita berikan kepada penjual, terus ada detail dari total harganya, dari total pesanannya, dari harga tanamannya, dari biaya ongkir ya, dan juga total pembayarannya. Oke, terus bisa kita lanjutkan ke menu beli selanjutnya, klik beli. Nah, di selanjutnya itu kita ada namanya menu pembayaran. Nah, di menu pembayaran ini kita bisa memilih metode pembayaran yang ingin kita gunakan. Selain itu juga ada yang namanya detail dari total tagihan. Nah, bisa kita pencet detailnya. Nah, ini akan masuk ke detail pembayaran, di mana menunjukkan detail dari biaya yang akan kita keluarkan dari tanaman yang akan kita beli. Contohnya di sini ada kayak sama, ada alamatnya, ada jenis tanamannya, ada pesan, ada total pesanan, ada total harganya, ada detail harganya. Oke, bisa back. Nah, setelah kita memilih jenis pembayaran yang ingin kita gunakan, kita bisa bayar, klik bayar. Nah, karena sudah klik bayar, nah kita akan muncul menu konfirmasi pembayaran. Jika kita tidak jadi untuk membeli tanaman ini, kita bisa klik batal, dia akan kembali. Kalau kita mau membeli tanaman ini, kita bisa klik konfirmasi. Oke, nah kalau sudah klik konfirmasi, berarti pembayarannya sudah sukses dan kita akan dikembalikan ke menu home. Klik kembali. Oke, seperti itu. Oke, untuk shortcut yang satu lagi ada yang namanya shortcut obrolan. Di kanan atas. Nah, di shortcut obrolan ini kita bisa melakukan obrolan dengan pemilik toko maupun terhadap orang lain, di mana kita bisa membahas mengenai tanaman-tanaman yang mungkin rekomendasi ataupun yang bisa sedang kita cari bisa direkomendasikan oleh toko-toko dan juga orang-orang lain. Oke.
Sekian pembahasannya. Saya kembalikan kepada Felix. Oke, baik. Terima kasih Samuel atas penjelasannya tadi. Sekian penjelasan demo user flow pada UX design aplikasi yang sudah kami rancang dan kami buat. Sekian, apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.